mengucapkan Dirgahayu Jakarta yang ke-492. Bergerak menuju era baru Jakarta. Kan biasanya kalau di Betawi-Betawi gitu ada pantun-pantunnya, pantun dong buat kita-kita. Iya, coba. 1,2 koma. Aku ganteng, siapa yang punya? Emang siapa yang punya? Sini. Udah, lihat. Tugas kami sudah selesai, saatnya kami ke KUA, yuk. Cocok loh. Cakep, kita hari ini cakep banget Cakep banget ya, aku seneng deh. Terus katanya transportasi semuanya Rp1. Bener. Oh iya. Wah, naik ya. MRT, naik Waduh. busway, Terus naik semua apa. makanan gratis ya? Oh iya ya? Ya juga nggak begitu kalau makanan bayar, tapi ini di DKI Jakarta ya. Nggak juga. Udah hari ulang tahun DKI Jakarta. UMKM, khusus UMKM Benar. gratis. Ini menuju 5 abad loh ya, 499 tahun luar biasa ya. Menuju era baru Jakarta, Menuju kita era doakan. baru Jakarta. era Semoga baru. kita semakin berkah juga. Amin. diberikan kemuliaan Pokoknya Tuhan terus di bergerak Jakarta. menuju era baru. Betul, makmur semua. Makmur Bukan cuma di semuanya. Jakarta tapi di Indonesia. Amin. Amin. Naik bemo dari Gondang Dia. Cakep. Mampir sebentar ke Pasar Baru. Cakep. Selamat ulang tahun Jakarta. Terus bergerak menuju era baru. Ini, bener. Jalan-jalan sore ke pasar Minggu. Cakep. Jangan lupa beli buah kedondong. Cakep. Ulang tahun Jakarta sudah ditunggu. Cakep. Kue dan dodolnya jangan lupa dong. Ayo, mana? Cilandak berburu harta. Cakep. Jakarta dijual di Kebayoran Lama. Cakep. Salah baca. Pagi. Lama kita mah udah pinter lo bilang baca. Dari pagi kita udah ngapalin loh. Ini juga ada pasangan suami istri. Ya. Ini dua-duanya bukan pantun. Ini dua-duanya baru ulang tahun, suaminya baru ulang tahun, istrinya Istrinya juga baru ulang tahun, anaknya juga habis kelulusan. Ada yang lulus SD sama lulus Seneng ya TK. kalau misalkan punya anak udah gede-gede ya. Tahu gitu Mama Dewi punya anak pada waktu masih kecil. Iya kan, ya nggak apa-apa kan ada gap sekarang juga. Oh iya udah gede kan, Udah maksudnya gede. kalau banyak itu lucu. Iya, kalau banyak. Kalau banyak. Pengen punya anak banyak. Pengen tadinya. Yuk, izinnya karena dah. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Fadli, Rani, Rakila, dan Zia. Hai sayang. Iya, Salim katanya. Baru kali ini lo istri dibawa ke sini. Iya ya, jarang-jarang ya. kan? Jarang-jarang. Kita cuma bawa anak doang. Biasa bawa anak sekarang istri juga mampir. Mbak Rani sehat Mbak Rani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya anak-anak datang, baru dia. lulus kemarin ya. Baru katanya. lulus, yang satu lulus SD, satu lagi lulus TK. Iya, iya. Kita sebelumnya mengucapkan Terima kasih. Anak-anak bisa ikut karena udah mulai liburan sekolah ya. Nah, liburan sekolah. Rakila umur berapa? umur 12. Kalau 12 Zia tahun. umur berapa? Umur berapa? 16 tahun. Tahun. Kan 16, mau 6 16 tahun. 16. Bukan. Aku 6 tahun. Kita mau kasih lihat kebahagiaan orang tuanya dan juga anak-anaknya kelulusan Rakila dan juga Zia. Iya. Rakila. Ikut senang banget ya. Itu kayak wisuda anak-anak kuliah ini kalau zaman Iya. sekarang tuh kayak gitu ya. Iya. Zaman sekarang tuh Bapaknya harus datang gitu. harus datang dua-duanya dan biasanya kalau misalnya kan kalau lulusan kayak SD kemarin Rakila itu, jadi tempat di sekolahnya itu pasti nggak muat. Jadi dia tuh biasanya sewa tempat di luar. Jadi itu gedung kayak gitu kita datang kayak bener-bener ngadirin anak wisuda kuliah. Jadi kayak gitu rasanya. Baru tahu sekarang kayak begitu kalau anak Oh SD iya, pakai dulu topeng kita nggak segala gitu macam. ya. Dulu kita enggak, ya udah lulus aja ya. Paling Lulus ya, udah lulus. paling coret-coretan baju. Coret-coret. Nggak pernah ya, maaf ya nggak pernah ya. Aku pernah kayak gitu. Aku pernah kan? Pas lulus SMA. Nggak pernah, nggak boleh ditiru itu, nggak boleh. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Bajunya lebih baik Ya kalau aku dicoret sendiri sama teman-teman, Nggak boleh kalau sekarang udah nggak ya boleh. udah terjadi. Udah lewat ya. Udah lewat, udah terjadi. Apa yang mengharukan bagi Rani sebagai ibu yang melahirkan kedua buah hatinya ini? Ih, udah lulus yang satu SD, yang satu udah lulus TK. Ya, aku emang netesin air mata sih waktu ngelihat pada lulus karena ngebayangin kayak waktu cepet banget gitu loh, kayak 26 SD baru, aja kayak baru masuk nganterin mereka, apalagi kayak Zia, baru kayak nganterin dia masuk sekolah gitu kan, terus yang kayak nangis gitu kan, Oh ya? masih takut, terus tiba-tiba udah lulus, sekarang udah lebih mandiri, apalagi Rakila juga kan. Iya, Rakila itu ulang tahunnya
persis ulang tahunnya Trans TV, Transmedia. Tanggal 16. Tanggal 15 Desember. Nah itu pas banget, gue inget banget pada saat dia lahir, gue itu nemenin dia dulu ngelahirin sesar. Setelah itu gue tugas. Waktu itu acara Transmedia itu adanya di Sentul. Jadi gue langsung ke sana ke Sentul, balik lagi gue langsung ke rumah sakit lagi. Dan itu gak kerasa banget gitu, tiba-tiba Rakila udah mau SMP. Ulang tahunnya baru sama Transmedia. Iya, Makanya namanya di akte Rakila Transmedia ya. Rakila gimana kemarin di wisuda, rasanya gimana? Rasanya gimana? Ya gimana ya? Seneng aja Happy gitu, ya, bangga sayang. sama diri sendiri udah bisa. Bangga sama diri sendiri. Bangga Bangga sama diri sendiri. Bagus. Bangga sama dia. Bangga pada diri sendiri. Oh iya. Ya, ujian susah terus bisa ngelaluinnya dengan nilai yang baik kan luar biasa. Emang yang paling susah buat Rakila tuh apa sih? Belajar yang mana? Matematika. Matematika. Kalau Zia apa yang susah? Apa? Bayar pajak ya, Nak? Main prosotan ya. Oke, kita bakal lihat ini ada satu penghargaan yang didapatkan oleh Rakila di sekolah. People Smart Kids, pandai bergaul dan bersahabat. Ahmad Rakila IC. Jadi semacam awarding gitu. Pandai Dapat bergaul penghargaan. dan bersahabat loh katanya. Pandai bergaul, oke. Jadi ini orangnya ini, apa? Supel ya? Supel banget ya. Maksudnya dia ketemu orang itu nggak perlu lama langsung berteman. Oh. Dia tipikalnya kayak gitu, nggak malu-malu, diem-diem nggak. Jadi dia langsung samperin aja. Nah ini juga sama nih. Tipikalnya kayak apa ya? Social butterfly gitu loh. Social butterfly. Iya. Senang Ya, berteman. lihat aja bapaknya ya kan. Iya. kayak gitu. Lihat bapaknya apa lihat ibunya? Siapa ya? Gitu. Turun dari siapa tuh yang mudah untuk membuka diri, komunikasi? Oh kalau itu ke gue. Mamanya juga sekarang gitu. Dulu awal-awal enggak. Emang dulu mamanya kenapa? Awal-awal dulu orangnya masih pemalu mamanya. Masih introvert. Setelah nikah sama gue lebih. Sekarang ini justru dia lebih ekstrovert dibandingin gue sekarang. Oh, ya? Lebih banyak temennya. Lebih banyak temennya soalnya. Rakila ketika dapat penghargaan itu, tadi apa penghargaannya? People Kids, People Smart Kids. Mudah bergaul. Mudah bergaul. Kamu pas waktu dapat penghargaan mudah bergaul itu gimana Rakila? Kayak, Udah nebak belum? Kayaknya aku nih yang menang karena aku paling mudah bergaul. nggak tahu sih kayak aku juga kalau setiap sekolah awal-awal sekolah udah dapat banyak temen aja. Berarti temennya banyak banget dong. Enak banget, tapi lumayan lah. Kamu hafal semua nama-nama teman-teman kamu dong ya? Beberapa aja sih. Berapa banyak teman yang paling dekat sama kamu? Yang akrab sekarang sama Circle kamu. kamu berapa banyak? Banyak sih sekarang lagi banyak grup-grup gitu. Oh, Dia ada beda-beda tempat. Jadi dia ada circle grupnya di sekolah, grup dia main di sekolah, beda lagi tuh sama grup kelas. Nah ada juga grup di kompleks rumah, ada juga. Jadi dia ada beberapa Tiap grup. minggu ada aja, Ma aku mau ke sini minggu ini, minggu depan mau ke sini, ada aja janjian. Banyak banget acaranya, agendanya banyak. bagus kegiatan berteman ya, dari sayang, kecil, ya. bersahabat ya. Buat Fadli dan juga Mbak Rani, kita mau kasih lihat ada postingan dari Mbak Rani beberapa waktu yang lalu. Ini postingan tentang Zia. Zia Putri kecilku tercinta, melihatmu memakai toga kecil hari ini membuat dada mama dan papa bergemuruh antara haru dan bangga. Rasanya baru kemarin kamu menggenggam erat jari kami karena takut memasuki gerbang sekolah. Hari ini kami melihatmu berdiri berani dengan senyuman paling manis. Terima kasih telah tumbuh menjadi anak yang baik dan membawa begitu banyak cahaya di hidup kami. Fase bermainmu di kindergarten sudah selesai nak. Selamat menyambut dunia baru di primary, jangan takut berjalan ke depan. Karena doa dan pelukan mama dan papa akan selalu ada di belakangmu. Boleh kasih tepuk tangan buat Karen Delano. Terima kasih ya Om, udah Makasih, bacain ya Om, Om. Karena ini nggak mudah untuk dia matanya sudah mulai plus ya. Kayak bantu-bantu Secara dong. ya, secara. Ya, Ujus lagi buatin gua kacamata, tenang ya. Sabar, sabar. Ini kan tadi kalau wisuda itu kan kayak perpisahan dengan teman-temannya ya gitu. Apa ada perasaan sedih nggak sih sayang berpisah? Zia sedih nggak harus Zia sedih sama nggak? temen-temen? Oh Zia. Dia sedih nggak? Kalau mau pisah sama teman-teman sedih nggak? Atau enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sedih. Atau senang dapat teman baru? Gimana dia? Gimana? Sedih atau sedih harus pisah sama teman-teman di kindergarten? Jawab dong, dijawab. Jawab dong, Dek. Kamu sedih nggak? Ih, Kayaknya lebih excited masuk ke SD ya. Berarti udah milih belum sih kalau sekarang atau harus waiting list? Sekarang kan di Enggak, Jakarta tuh kalau- waiting list kalau sekolah ya. kebetulan kan sekolah dia kan sekolah swasta, jadi memang dari sebelum kelulusan itu di
setengah tahun sebelumnya kita udah daftar. Tahun lalu lah. Antri gitu ya? Iya, dari tahun lalu. Kita nggak dapet Awal aja tahun. nggak dapet Antri sih. ya. Iya emang gitu waiting list. Iya, kalau nggak Kasian dapet banget ya. Tapi emang bisa nggak dapet ya antrian? Emang Bisa. Bisa. Udah waiting list. Bisa. Kalau sekarang udah nggak bakal Emang di sekolah itu tuh menawarkan apa sampai antri banget? Heeh. Kan pendidikan, Iya, fasilitas. Fasilitasnya apa aja sih kak? Eh, Yang menarik ibu-ibu? Filler bibir. Ya dong. Alis silam. Di sekolah. Habis ngantri ya. Iya. Ya, kak, ya apa? lingkungan sekolahnya kan baik ya, sekolahnya besar gitu kan, terus kayak kelasnya juga nyaman untuk anak-anak. Ya. Terus ada Dia juga tahun ini udah Cambridge, dia Cambridge juga. Oh ngambilnya Cambridge. Iya. Islamik. Kalau kita karena kita Oke. Muslim kan, jadi kita carinya Islamik juga gitu kan. Islami tapi Cambridge juga gitu. Iya, maksudnya? betul. Oke. Nah kalau misalnya Rakila sendiri udah tahu mau kemana belum sekolahnya, SMP-nya atau udah keterima? Udah. Udah keterima. Keterimanya di mana? Dia milih di sekolah yang sama. Masih sekolah yang Masih sama sekolah juga. yang Kenapa sama. Rakila pengen di sekolah yang sama nggak pengen pindah sekolah? Awalnya sih kalau di sekolah yang lain takut nggak dapat banyak temen gitu. Oh. Ya nggak ada temen yang aku kenal, jadi ntar jadi diem-diem aja di sekolah gitu. Rakila cita-citanya jadi apa? Nggak tahu sih dulu jadi pilot kayak kakak. Dulu jadi pilot. Sekarang? Sekarang Pengen apa? Mau kayak papa. Oke, Bapak. Jadi host. jadi aktor atau presenter? aktor. Jadi kak, Dua-duanya? kayak Kak Zizi. Oh Aktornya. acting, jadi aktor. Kakaknya. Kak, sebenarnya kakak ini punya anak berapa sih? 5 gue. Oh iya ini, oh 5. 5. Lima kan Zi kembar. Ini bagian yang kecil aja nih yang di bawah nih. Iya. Yang besar udah sibuk semua ini urusannya. Udah pada kerja ya kan. Ada yang kerja, ya kan. Ada juga yang masih apa namanya sambil kuliah. Yang kemarin tuh yang tomboy itu ya? Iya. Aziz. Iya. Oke. Yang paling kecil sekarang umur berapa sih? Ini Oh Zia. 5 mau 6 tahun bulan Juli besok. Kalau Zia cita-citanya pengen jadi apa Dia saya? mau jadi apa sayang? Dia mau jadi apa sih ya? Jadi artis. Jadi artis kayak Kakak Zia. Kayak Tante Dewi ya sayang. Dewi tuh, Dewi tuh. Langsung lah dia Kayak Tante artis. Dewi ya. Nanti di atas panggung kalau kayak Aunty Dewi kamu gini-gini. Ho gitu. Ngomongin soal anak-anak dari pasangan ini kita juga mau kasih lihat. Zi, kita tahu kesibukannya luar biasa banget ya. Masih di rumah sekarang ya. Di rumah sih tiap hari pulang, tapi ya gitu pergi pagi, pulang malam gitu. Sekarang kan dia juga lagi ada proyek syuting. Lagi series ada juga kerjain kan. series. Oke, takut gak sih karena kita dapat kabarnya dia cinlok dengan seseorang. Kita mau Aduh cantik banget. Itu sama lawan mainnya gimana? Tapi ya gitulah ya. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua gimana? Gak apa-apa. Maksudnya karena kan gue kan di dunia entertain juga. Jadi maksudnya memang kadang kan kita juga dapat peran itu dengan siapapun gitu. Iya betul. Justru yang repot nanti adalah siapa yang akan jadi pasangannya dia gitu. Kalau saat ini kan dia masih free, ya kan? Dia masih free, dia masih belum punya tanggungan, dia nggak punya pasangan yang nanti atau mungkin keluarganya juga akan perlu menyorot dia gitu. Jadi kadang-kadang memang kalau pasti gosipnya gitu. Kita lagi main sama si ini, gosipnya sama si ini. Kita lagi main sama si ini, gosip si ini. Tapi yang jelas kita sih sebagai orang tua, apalagi kita di dunia entertain juga, udah nggak kaget lah hal kayak gini ya kan. Mungkin bagian juga dari promosi atau apa. Tapi anyway ke depannya nanti pada saat dia dekat dengan seseorang, ya pasti harapannya adalah orang itu adalah benar-benar orang yang dia suka karena buat gue gitu. Gue sangat senang sekali kalau jodoh itu bisa memilih sendiri. Bukan dipilihin orang Bukan dipilih tua, orang tua. bukan dicomblangin sama Iyalah, teman-teman gitu ya kan. Iya betul. Nggak Jadi kalau misalnya Wah. kita tuh nggak bisa memilih, lu lahir dari siapa orang tuanya gitu. Dari keluarga mana kita nggak bisa milih. Kita jadi laki atau perempuan, tapi kita punya kasih kesempatan satu buat memilih dari Allah, memilih siapa pasangan kita. Wah kan, biarlah kesempatan itu dia pakai sendiri nanti. Ini Mas Adli, Zi udah boleh pacaran belum? Ya umur udah sekarang 22. Harapan gue sih bertemu dengan orang yang tepat, ya dengan orang tepat, terus dia ta'aruf, Masya Allah, terus insya Allah misalnya memang jodoh, nikah gitu. Tapi taruh. tapi kalau dari mamanya kira-kira nggak apa-apa juga anaknya menikah kapan? Soalnya jawaban bapak sama ibu biasanya beda nih kalau anak perempuan. Soalnya tadi mamanya gini matanya. mamanya. Sekarang mamanya yang harus Coba jawab. mamanya. Tolong jawab tanpa harus melihat Mas Fadli. Iya. Mbak Rani gimana? Lihat kami. Ya kalau papanya kan memang straight banget kan, nggak boleh ini nggak boleh itu, sampai kayak kemarin aja pernah ya Zi tuh kayak ngeluh gitu kan,
pas lagi dia ulang tahun dia baru sadar kalau dia nggak punya teman banyak. Gitu loh, temen-temennya dikit, giliran temennya sedikit ini kan dia kan lulus dari JKT48 kan temen-temennya kan masih banyak yang di JKT48 sementara jadwal mereka padat. Jadi pada saat dia ngundang ulang tahun ya udah pada nggak bisa datang dia kayak aku kayak nggak punya temen gitu. Terus gitu, kenapa ya? Karena papanya straight banget kan, abis kerja nggak boleh main langsung pulang gitu loh. Jadi main bentar juga jam berapa nih, ayo pulang gitu loh. Jadi kadang aku suka ini, Pak kasih lah anaknya kelonggaran dikit gitu loh, yang kayak gitu sih. Mas Fadli tahu nggak tapi ada kalimat yang keluar dari mulutnya Ziko, aku kayak nggak punya banyak temen ya. Dia pernah cerita gitu. Ya maksudnya gini, teman itu pasti akan datang nantinya. Iya. Kadang kayak gini, ya sama juga ya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Iya betul. Nah justru kan kita bukan jadi semutnya nih, kita justru jadi gulanya yang didatengin sama orang nanti. Gitu. Betul. Nah gue nggak mau juga anak gue maksudnya terlalu juga main ke sana ke sini nggak ada manfaat juga buat apa gitu. Justru lebih baik sekarang berteman juga ya yang mungkin ada sesuatu yang berguna juga buat dia. Mungkin dengan olahraga, teman olahraga bareng si A, si B, si C, si D gitu. Ada temennya mungkin karena semua punya kesibukan gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak kok temen gue cuma segini doang ya. Padahal dulu punya temen banyak karena di JKT kan hampir banyak tuh perempuan semua ada berapa puluh orang gitu kan. Tiba-tiba sekarang harus realita hidup nggak semua harus bisa berteman, coba berteman dengan sebagian-sebagian aja yang mungkin juga mereka kebetulan banyak kan dari dunia artis punya kesibukan juga jadi dia ngerasa kayak sepi gitu. Oke, tapi dia Lebih pernah enak bermanfaat buat orang lain ya. Iya. pernah bawa cowok yang menurut Mas Fadli kayaknya lagi deket nih sama Zi, pernah nggak? Yang serius maksudnya ya, serius. Kalau bawa cowok yang serius deket ya kita belum tahu ya karena Z-nya juga belum ngomong yang mau kayak gimana gitu. Tapi kalau gue sebagai ayahnya cuma nanya doang, kamu target mau nikah umur berapa? Kalau gue cuma di umur 22 tahun Ditanya, Semua udah anaknya ditanya. ditanyain. Iya. Buat anak Karena laki-laki kita gue juga memang nikah gitu. muda soalnya kan dulu. Kalau anak laki-laki gue juga gue gituin. Maksudnya Kakak nikah muda umur berapa? Aku 20 tahun, dia 23. 22 mau 23. Ya, semua udah ngasih pertanyaan itu. Gue justru lebih baik mengarah ke sana. Maksudnya segala sesuatu tuh yang baik itu memang justru lebih susah kan disebutin. Tapi kan mereka harus punya rencana ke sana. Karena kita hidup ini kan buat ibadah gitu. Nah nikah itu juga bagian dari ibadah kan gitu kan menurut gue gitu. Jadi buat gue nanya sama Z gitu, kamu kapan mau nikah? Ya insya Allah deh. Kalau misalnya papa ini aku ada yang cocok, ya nanti aku segera kasih tahu papa gitu. Mas Fadli, kita mau kasih lihat. Entah Mas Fadli pernah lihat postingan ini apa enggak? Ini postingan dari Emir, lawan mainnya dalam proyek tersebut yang di kabarkan lagi deket ya. Oke. Oke Randelano, apa yang bisa kamu lihat dari ketiga foto ini? Captionnya nggak bisa lihat dong ya. Jam Tapi ada jam tangannya sama, lalu udah pegangan tangan. Emang iya? Iya jam tangannya sama banget tuh. Oh, it's a couple, jam tangan couple gitu loh. Jam tangan couple. Oke. Ceritanya nulis caption sekalian ngeledekin pacarnya Z. Dengan bilang jam yang dia kasih itu nggak kelihatan, makanya nggak ditulis jam itu dari siapa. Apa? Oh jamnya ada captionnya in love, padahal kan jamnya samaan ya, jam kembaran. Watch in love. Oke. Watch in love. Oke. Aduh, Itu jamnya kayaknya mahal ya. Ini jam aku kali tuh sama. Beda. Tuh lihat. Oke ini postingan Emir berikutnya. Ini gandengan ya. Terus di pantai, kemudian captionnya home. Kalau kita nulis home, kemudian ada foto orang, kita kan mengasosiasikan bahwa kita sudah nyaman dengan orang tersebut. Iya. Dan kita merasa bahwa bahaya orang loh. tersebut adalah rumah bagi kita. Kalau udah home tuh udah bahaya itu. Semua boleh aja Iya kan? bicara kan maksud gue Udah gitu. ada pagernya. Kalau gue pribadi gini, semua orang bisa ngomong pada saat dia dekat dengan ini, apalagi laki-laki. Bener. Gue zaman dulu, gue bisa bilang, gue lagi dekat sama si A, si B, si C, si D gitu. Cuma yang menentukan adalah siapa yang naik pelaminan nanti kita lihat. Wow, iya. Gua demen. Ini bapaknya menjaga benar bagus nih buat Terlalu anaknya. banyak basa-basi menurut gue kalau kayak gini. Tapi dari papa Gak mamanya. menentukan apa-apa juga gitu. Bener gak sih? Bener gak? Maksudnya kalau mau datang gitu. Bukan. Maksudnya orang berasumsi. Gak ada yang bener asumsi gitu. Asumsi itu yang paling bener adalah kita lihat siapa yang nanti naik ke pelaminan bareng Z gitu. Itu yang paling bener. Oke. Itulah berarti orang yang dipilih. Oke. Ya, Belum tentu yang ini, yang itu, yang ini kita nggak tahu kan siapa yang dijodoh dipilih. Wih, abis ini Emir kayaknya di blok IG-nya sama Mas Fadli.
Enggak lah, enggak. Tapi nggak apa-apa, sebagai Semua berteman boleh. Gue nggak pernah ngelarang Zizi berteman Boleh sama ya? siapapun. Oke, Bener. ayah protektif ya nggak apa-apa, ya kan? apa-apa. Orang tua protektif ya nggak apa-apa, apalagi Iya. masanya seperti sekarang. Karena mereka cuma mau yang terbaik untuk anak-anak. Pastinya. Salam buat Zia. Insya Allah. Oke, kita balik lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar. Kunyah dulu dong. Gak apa-apa, ini mengingatkan harus sarapan ya, supaya semangat ya. Ya. Termasuk untuk menepis isu-isu yang tidak benar bagi para selebriti. Ini soalnya bintang tamu kita yang berikutnya Sobat Ambiar, kemarin ini sempat ada isu rumah tangganya dikabarkan sedang berada di ujung tanduk ya. Dan pria yang satu ini dikabarkan diduga sempat melakukan perselingkuhan dan diduga melakukan KDRT Hah? pada sang istri. Masa? Benarkah terjadi? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Evan Mari. Mas. Selamat pagi. Selamat pagi Evan. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Evan Marvino. Kita dengar beritanya kayak wah kok bisa ini terjadi. Nanti boleh jelasin sama kita. Tapi kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Ini ada gosip tentang KDRT. Mas di KDRT itu sampai kayak gitu ya? Oh bukan. Itu piercing. Itu piercing. Kita mau kasih lihat ya Evan, ini dugaan perselingkuhan dan juga dugaan KDRT yang diduga dilakukan oleh kamu kepada sang istri. Ini dia. Silakan Mas. Ya, no judge. Kami tidak menjudge, memberikan kesempatan untuk Evan mengklarifikasi. Rumah tangga sudah berapa tahun sama istri, sama Tami? Kurang lebih 5 tahunan ini. 5 tahun. tahun. Oke. 5 tahun sampai sekarang masih bersama. Alhamdulillah keputusan terakhirnya rujuk. Oke, rujuk. Tapi sebelumnya, setelah ada keputusan rujuk ini, sebelumnya ketika ada dugaan perselingkuhan, dugaan KDRT, kita dari satu-satu deh dari perselingkuhan. Kok bisa ada dugaan perselingkuhan itu? Penyebabnya apa? Oh mungkin sebelumnya saya juga mau minta maaf dulu kali ya. Buat kesempatan kali ini sebenarnya saya juga pengen minta maaf atas kegaduhan yang udah diposting sama istri saya. Karena pasti banyak mengecewakan beberapa pihak yang termasuk dari rekan kerja saya, keluarga, bahkan orang-orang terdekat dari saya. Terutama untuk kita poin perselingkuhan ini ya. Sebenarnya untuk si wanita ini tuh udah dibuktikan sendiri sama istri saya. Jadi pada malam kejadian wanita yang diduga sebagai selingkuhan ini sudah dibuktikan oleh istri saya sama omnya waktu itu. Jadi waktu saya ketahuan, jadi ceritanya simpelnya itu saya ketahuan jalan sama ini perempuan yang perempuan ini sebenarnya teman saya lama dari tahun 2012 sebelum saya di entertain kan. Jadi pada malam itu saya jemput dia, antar pulang aja. Jadi sepanjang jalan itu cuma curhat aja. Nah jadi besoknya kan ketahuan tuh handphone aku emang nggak pernah dikunci atau apapun. Nah besoknya dia langsung nyamperin sama omnya ke rumahnya dicari. Nah, alamat juga masih ada. Ternyata di video yang kalau di postingan istri saya kan pasti ada beberapa video atau foto yang menunjukkan kalau wanita itu kan. Yang ini ya. Oke, kita mau kasih lihat. Oke, ini bukti-bukti yang dimiliki istri kamu ya. Betul. Tentang dugaan perselingkuhan itu ya. Apa yang bisa kamu jelaskan? Yang pertama ini wajah wanita tersebut, betul? Betul. Kami blur. Kemudian yang berikutnya ini isi chattingan siapa dengan siapa? Ini istri saya dengan saya waktu malam itu. Oke, baik. Kita kasih tayangannya dulu buat Sobat Ambiar. Seperti apa kita lengkapnya akan tayangkan yang satu ini. Oke, itu yang tadi kamu ceritakan ya. Istri kamu bersama pamannya datang ke rumah perempuan tersebut. Betul. Oke. Saya juga mau minta maaf sih buat, namanya Ica. Jadi nama Ica ini saya mau minta maaf buat Ica dan keluarga besarnya atas kegaduhan ini. Karena ini jadinya salah paham kan. Yang tadinya, di sini saya emang salah. Saya akui ini kesalahan saya, tapi saya juga tahu dampaknya mungkin banyak pihak-pihak yang tercemar nama baiknya. Oke, apa menurut kamu kesalahan kamu? Kesalahan saya mungkin, sebenarnya ini rumah tangga kan, ibaratnya salahnya saya mungkin di saat rumah tangga saya sedang dialami banyak sekali ujian, cobaan. Mungkin
ada rasa tidak nyaman atau hangat lagi dalam suasana rumah ini kan. Jadi mungkin saya mencari teman curhat atau teman untuk mengadukan sedang apa sih perasaan saya saat. Kenapa perempuan itu yang menjadi tempat curhat kamu? Karena saya udah anggap perempuan itu sebagai kakak saya. Karena umurnya terlampau lebih jauh kan. Dan juga sebenarnya sosok Ica ini muncul kurang lebih baru 1 bulan yang lalu sebelum masalah Bukan ini. teman main syuting. Belum, jadi ketemunya ini setelah dari 2012 sampai sekarang baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi. Maksudnya gini, kamu merasa bahwa dia lebih dewasa, kamu menganggap dia sebagai kakak, maka dari itu kamu memilih dia sebagai tempat curhat. Kurang lebih seperti itu? Mungkin lebih tepatnya saat suasana hati lagi mungkin galau bisa dibilang gitu, dia muncul nanyain kabar, terus gimana, akhirnya aku punya pikiran ketemu kali bisa curhat tentang. Jadi isinya pun sebenarnya bukan hal-hal yang negatif. Jadi isinya tuh kayak udah kamu kuatin rumah tangga kamu. Tapi kayaknya wajar gak sih kalau istri kamu marah? Karena kan tiba-tiba ada perempuan ini yang dia mungkin juga gak kenal. Wajar banget saya akuin emang itu kesalahan murni dari laki-laki. Oke. Terus ketika akhirnya istri kamu datang ke rumahnya perempuan tersebut, apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut dan respon istri kamu? Ya intinya pada malam kejadian itu dia marah, akhirnya besok membuktikan, dia nyamperin minta ditemen sama omnya dan di video itu terbukti kalau emang ya nggak ada apa-apa. Jadi cuma malam itu cuma jemput dan Sudah antar. diklarifikasikan. Betul. Mas nanti lain kali curhatnya sama psikolog aja ya. Betul. Iya benar. Jadi aman. Ada yang lebih aman lagi curhatnya sama siapa? Sama siapa? Nih, tuh. Jangan, Nggak aman. jangan, Gue tuh temen istri lo ya. jangan. Ibaratnya dia kayak radio nyebar, set. Mas, tapi Mas kalau mau curhat, kan mau curhat sama psikolog kan. Tapi nanti 2 tahun lagi tuh nggak aku lulus ya. Wah. Keren. Lu curhat sama dia, lu yang diomelin. Jangan gitu Oke. dong bro. Tapi sebentar, boleh gak sih satu pertanyaan aja? Kenapa gak curhat sama teman laki-laki kamu? Kan kamu punya sahabat laki-laki yang juga punya rumah tangga pasti. Sebenarnya mungkin kalau untuk rumah tangga saya sendiri emang gak pernah buat curhat sama teman laki-laki kali ya. Karena kan kebanyakan kalau laki-laki tuh gimana Curhatnya sih? malah, jadi jangan lihatnya Bukan, harusnya memang curhat itu sama orang yang tepat. Lebih baik sih sebenarnya nggak usah Iya. curhat karena rumah tangga tuh kalau bisa ya Psikolog. apapun jangan sampai kecium baunya keluar lah apapun yang ada di dalam. Tapi gue setuju katanya Dewi psikolog oke. Psikolog oke. Ketemu ustadz boleh oke, bagus. Dia konselor pernikahan juga kan ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini ada postingan dari Tami sang istri yang akhirnya dia menjelaskan ke publik. Assalamualaikum teman-teman, saya perlu mengumpulkan semua keberanian ini untuk saya bisa selamatkan hidup saya dan hidup anak-anak saya dari keadaan ini. Izinkan saya menumpahkan segala rasa kekecewaan saya kepada suami saya. Yang dimana suami saya sudah beberapa kali melakukan kekerasan kepada saya. Kipas angin dan kursi ini bikin saya trauma sekali malam itu. Kursi melayang hampir kena kepala saya, tapi tertekis oleh tangan saya. Kipas angin yang dilayangkan ke saya tidak kena. Saya didorong dari kasur diseret dengan amukan yang begitu saya takutkan. Anak pertama saya, Hawa, melihat semua kejadian malam itu. Mas maaf sebelumnya, punya anak berapa dari istri? 2 perempuan semua. Perempuan semua 2. Ini Yang paling besar umur? Umur mau 4 tahun September ini. Oh yang paling kecil. 2 tahun setengah. apa penyebab utama sampai adanya kejadian tersebut? Nah, jadi sesudah kejadian ini saya juga udah klarifikasikan tentang kronologisnya dan berita yang sebenarnya. Jadi kan selama ini simpang siur karena mungkin dunia maya ini memahami dari satu belah pihak aja. Karena aku nggak berani statement untuk itu kan. Jadi langkah yang aku ambil saat istri aku memposting itu adalah gimana caranya membereskan dari dalam dulu nih, internal dulu. Oke. Tapi nggak lari ke media sosial dulu. Jadi aku berurusan dengan keluarganya dulu, minta maaf gimana caranya ngambil cara. Dan alhamdulillah di postingan terakhir aku udah beres semuanya, klarifikasinya ada di. Berarti apa yang dia sampaikan di sosial media tadi yang kita bacakan itu adalah satu hal yang valid atau benar pernah kamu lakukan? Saya tidak membenarkan, tapi di sini saya sifatnya meluruskan. Jadi beritanya yang mungkin diupload sama istri saya itu banyak yang apa ya bisa dibilang dilebih-lebihkan. Sebenarnya tidak seseram itu kejadiannya. Jadi saya tegaskan lagi tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan fisik yang fatal terhadap istri saya pada malam itu. Jadi
itu murni kekesalan emosional saya. Saya Jadi potong. kebarang gitu ya Mas. Kebarang. Kekerasan fisik yang fatal kepada istri saya. Jadi kekerasan fisik yang seperti apa kalau tidak? Karena kalau diberitakan kan itu ada pemukulan lah. Terus saya, dibilang juga saya itu memukul istri saya di depan anak saya. Ya. Tapi itu nggak benar. Itu nggak benar karena kejadian murni dan saya juga omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan atas ini. Tapi berantem depan anak-anak? Oh, jadi pada saat lempar kipas, jadi saya jelasin dikit ya. Kronologisnya itu saat saya marah, saya lempar kipas angin di depan dia. Nah, depan kipas angin itu kan copot. Nah, mungkin mantul kena tangan dia. Yang kedua saya lempar kursi drum itu di depan dia. Cuma itu, nah waktu lempar kursi drum itu anak saya nama Hawa bangun. Bangun, langsung saya bilang Hawa tidur. Di dalam kamar itu. Di dalam kamar. Karena kita tidur berempat kan, masih kecil kan. Saya suruh Hawa tidur, habis itu kita masih debat. Setelah debat, anak saya mungkin karena masih debat, anak saya masih bangun juga, jadi belum bisa tidur. Oke, penyebab perdebatan kalian saat itu tuh apa sampai kamu melempar barang? Ya sesuai dengan postingan yang istri saya bilang. Tentang dugaan perselingkuhan? Bukan, kalau itu sih udah beres sebenarnya di bulan lalu tuh udah beres. Lebih ke apa ya, mungkin situasi saya waktu setahun kebelakang itu kan stripping, jadi mungkin ada rasa jenuh, rasa capek di aktivitas saya dan akhirnya mungkin di sini ada beberapa dugaan kayak beberapa kali yang dibahas adalah finansial. Nafkah. Oke, coba kita bacain ya. Ini ada Kalau yang hijau siapa? Itu saya. Oke. Kapan? Bulan lalu juga nggak dapet aku. Oh, yang hijau istri saya. Istri itu ya. Bukan berarti gitu, aku pusing ngatur pengeluarannya Aku istri ya, Kak. juga bengkak banget. Bulan kemarin keluar 30 juta. Dah nggak usah dibahas lagi kerja aku, ntar di rumah aja. Lagi sakit kepala aku. Bengkak gimana? Kamu kasih tahu pengeluaran ke aku aja enggak. Kebutuhan aku kan belakang ini aku nggak dapet. Di rumah sama makan doang di luar. Bahkan aku nggak tahu tuh kamu per bulan ngasih ke Tegal berapa, belum uang lain. Bukan perhitungan gimana-gimana ke keluarga kamu. Tapi utamain kebutuhan aku dulu yang jadi kewajiban kamu. Keluarga kamu cuma berbakti kan? Keluarga kamu cuman berbakti kan? Aku nggak larang sama sekali asal yang di rumah terpenuhi dalam sangan, pangan, papan. Hah? Udah itu aja. Masa tiap bulan harus berantem mulu masalah kayak gini? Ih! Mama, Mungkin sudah kalau nyampeinnya kayak gini nggak bakal berantem mungkin ya kalau nyampeinnya begini. Emang Karena nyampeinnya tuh lebih enak kayak dialog begini aja langsung to the point. Ini kan kebanyakan aku berantem sama dia tuh karena lewat WhatsApp. iya dari WhatsApp. Tapi kan bisa aja nada dia gini, bengkak gimana? Kamu kasih tahu pengeluaran ke aku aja. Ke aku aja enggak loh. Kan bisa Mas. jadi intonasi dia juga Mungkin yang tahu istri saya. Iya, lu gimana Lu sih? juga, Ya nggak makanya. bisa gitu dong. Gitu sih. Udah makanya besok-besok telepon aja. Berarti gini Karena kan- kalau ketik itu bisa mengartikannya Beda. macam-macam. Oh, persepsinya. beda. Sebetulnya begini ya, bukan intinya tapi itu, gini. bukan apa yang disampaikan tapi bagaimana cara menyampaikan. Betul. Tapi gini, ada perempuan atau laki-laki yang tidak bisa mengungkapkan dengan suara. Jadi dia hanya bisa lewat ketikan karena dia nggak bisa keterbukaan dalam komunikasi itu kurang bisa. Oke, ini ngomongin soal, maaf ya ini dapur rumah tangga kamu Betul. sebetulnya. Oke, apa yang bisa kamu klarifikasi sayang, tentang maaf. nafkah yang akhirnya secara kalian bersama nafkah ya. dari chattingan tersebut? Sebenarnya nggak tahu sebelum nikah juga emang nggak ada perjanjian apapun dari segi nafkah ya. Karena selama ini ya saya cuma penuhi semua kebutuhan dia dari sandang papan pangannya aja. Ibaratnya semuanya alhamdulillah sudah terpenuhi ya kan. Dan kalau emang dia menuntut seperti harus ada uang bulanan, menggaji seperti pembantu, menurut saya ya kalau ada uang ada rezeki pasti saya kasih. Cuma kalau untuk per bulan gitu menurut saya ya kalau Nggak tentu gitu nggak kan tentu karena kan kita kerja di entertain kadang Kadang ada, Kadang ada, kadang enggak Dan gitu. pembayarannya juga enggak. Mbak Rani tanggapannya dong sebagai seorang istri yang juga suaminya entertainer. Karena sudah lama sekali. Berapa lama pernikahan, Mbak? 26 tahun. Oke, tanggapannya dengan apa yang disampaikan Evan barusan? Ya kalau perempuan sih pasti butuh ya, tiap bulan ada yang harus ada pasti gitu kan. Kalau ya kebetulan kalau rumah tangga kami tuh iya sih komunikasi, dan aku juga tipe istri yang nggak bisa pegang uang. Justru kayak yang ngatur memang Fadli gitu. Tapi apapun yang aku mau seandainya apa aku butuh ini gitu, Pak aku mau beli ini gitu, dia sih selalu Oke. butuh Jadi memang kalau bicara masalah nafkah kita luruskan dulu ya.
nafkah itu adalah sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang istri juga harus pinter, dia mengelola kira-kira berapa sih pengeluaran bulanan. Nah itu yang harus didiskusikan kepada suami. Pada saat suami merasa keberatan, aduh aku nggak sanggup kalau segitu, bisa nggak segini aja. Tapi nanti kalau ada aku rezeki tambahan rezeki lain, aku nanti kasih ke kamu deh, biar kamu manage sendiri, kamu simpen. Nah makanya hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang gini, intinya rumah tangga adalah komunikasi. Komunikasi itu nggak bisa dengan tulisan ketikan. Komunikasi itu kalau bisa tuh langsung, 4 mata, pandangan mata-mata suami dengan istrinya. Jadi di situ kita ngelihat betapa kekecewaan dia, keluh kesahnya dia. Mungkin istri itu cuma pengen didengerin sih kalau menurut gue ya. setuju. Sebagai laki-laki nih. Istri itu cuma pengen didengerin. Aku capek Pak, aku nggak bisa kalau seandainya aku setiap hari ngurusin ini, ngurusin itu, terus antar jemput anak-anak. Aku paling nggak harus ada solusi apa nih? Oh kamu butuh asisten rumah tangga. Yaudah. Nanti aku cariin asisten rumah tangga yang buat ngurusin ini jadi kamu gak terlalu repot. Jadi itulah kira-kira maksudnya komunikasi, apalagi pernikahan baru 5 tahun. Pernikahan 5 tahun ini rawan banget gitu. Karena Kenapa kamu? 5 tahun bubar. ya karena kan pernikahan gini. Pernikahan itu kan kita kan dari masing-masing latar belakang yang berbeda. Ya, Dengan kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda. Tinggal satu rumah. trauma yang berbeda. Iya. Dan ini setiap orang ini punya kebiasaan masing-masing. Nah disitulah gunanya pernikahan, saling belajar terus. Kita buat kebiasaan baru yang sama-sama kita sukai. Bukan yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai kita tinggal. Jangan kita pakai. Kita pakai budaya baru sesuai dengan apa yang kita sama-sama suka. Pak Fadli, Bapak cocok jadi ketua KUA. Oh iya. Tapi itu juga yang Bagus loh. Kan Mas Evan juga masih muda. Iya. Istri juga masih muda juga. Karena kan kalau kan kita belajar dari orang yang sudah berpengalaman, yang sudah matang dari segi umur, dari segi pengalaman. Nah, ya. mungkin Mas Evan belajar dari sini diambil hikmahnya. Iya. Oke, tapi kita juga tahu betul bahwa pada akhirnya imbasnya kepada Evan, apalagi seorang entertainer ya. Kalau udah di-up ke media sosial, imbasnya pasti akan terasa sekali. Kita mau kasih lihat seperti apa. Saya lagi selesai sholat. Itu siapa yang nangis, Mas? Saya. Kamu, Oke. Mas. Kasihan Itu banget. kemudian apa yang bisa diceritakan dari Jadi di postingan itu sebenarnya saya tuh dimana 3 hari setelah dia pergi dari rumah. Jadi dia tuh pergi dari rumah bawa 2 anak saya. Merasa terpuruk di 3 hari pertama itu karena mungkin situasi ya, keadaannya yang mungkin biasanya saya berangkat kerja, anak-anak bangun, menyapa, terus pulang kerja, anak-anak menyapa, pulang, segala macam. Jadi pas pulang ke rumah selama 3 hari kita harus pulang dan keadaan piring masih berantakan, terus ngelihat mainan dia yang masih rapi, gak ada suara langkah kaki yang lari-lari. Jadi di situ ngerasanya emang jatuhnya saat saya sedang sendiri sih. Karena benar-benar semua orang nyari saya, keluarga segala macam, tapi saya memilih untuk coba mungkin lebih deketin sama yang di atas kali di rumah. Makanya kita banyak curhat sama yang di atas dan mungkin salahnya ya mungkin terlalu jatuh keterpurukan banget gitu di akunya. Jadi lebih ke anak sih, kok sampai bisa kayak gini, rindu segala macam. Apalagi dia kan, saya juga nggak tahu dia dibawa kemana anak-anak saya sama dia kan. Oke, imbas ke pekerjaan? Untuk di pekerjaan mungkin awal dari masalah ini 3 hari pertama masih, tapi setelah mungkin beritanya makin besar dan mungkin ada dampak yang besar juga diduga akhirnya saya sempat dikeluarkan dari proyek itu. Dengan alasan? Dengan alasan mungkin ya kita nggak tahu juga ya alasan perusahaan. Oke, alasan yang disampaikan? Kamu juga bingung. Intinya sih lebih ke kita cut off dulu untuk kamu bisa memulihkan nama kamu, menyelesaikan masalah. Baik. Lebih ke situ. Evan, kita juga punya gambar ada keluarga kamu di sini. Betul. Dan juga postingan kamu yang begitu panjang mengungkapkan isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf Makasih ya. atas kegaduhan yang terjadi beberapa waktu ini dan mohon maaf untuk beberapa di pihak yang sedang yang dirugikan atas kejadian ini. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya Nah, gimana? Oke, sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi beberapa waktu ini dan memohon maaf untuk beberapa pihak yang dirugikan atas kejadian ini. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah rujuk dengan istri saya.
dengan bantuan mediasi dari keluarga besar. Dan saya pribadi sudah meminta maaf kepada istri, keluarga besarnya atas semua kehilafan, kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan menjadi versi terbaik kembali dalam hidup kami. Karena kami sadar hidup akan berlangsung dan menjadi versi terbaik kembali dalam hidup kami. Betul. Kami sadar hidup akan terus berlangsung dan masih banyak ujian-ujian lainnya menanti kami. Terkhusus kami sudah diamanahkan 2 malaikat kecil yang perlu kami jaga dan beri kasih sayang dan cinta yang lengkap dari Papa dan juga Mama. Wah. Senang sekali Apa sih yang akhirnya. disampaikan saat Rujuk. kemarin rujuk sama istri? Apa Bilang yang disampaikan apa? sampai istri itu akhirnya Lulu terenyuh loh. dan akhirnya Lulu. lulu. Kan perempuan itu kalau udah terluka susah loh Mas untuk bisa kembali seperti dulu, ibarat piring itu pecah ya kayak Iya. gitu. Itu gimana? Sebenarnya alhamdulillahnya mungkin ini sih dari keluarga ya. Jadi gimana caranya aku beresin lewat internal dulu. Aku kumpulin semua keluarga besar, keluarganya dia, keluarga aku buat datang ke sini. Gimana caranya? Karena kalau aku yang ngerayu sendiri udah nggak bisa nih, udah mati hati dia gitu. Jadi aku pengen coba bawa orang tuanya ke sini. Akhirnya ketemu, ditemenin sama om-omnya segala macem. Akhirnya aku sih nggak banyak ngobrol. Lebih mediasi awalnya itu dia sama keluarganya kan. Sampai nangis, sampai apa. Maksudnya diingatkan kembali lah, coba turunkan egonya. Coba kalau mau apa-apa tuh coba lihat muka polos anak-anaknya gitu. Takutnya jadi keegoisan kita berdua tuh mereka yang jadi korban gitu. Oke. Mereka nggak bisa milih orang tuanya harus seperti apa dan siapa. Tapi mereka ini nggak bisa dapat kasih sayang gitu loh dari siapapun. Evan, apa yang ingin disampaikan untuk Tami, istri yang alhamdulillah sekarang sudah rujuk kembali? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maafin aku atas semua kesalahan-kesalahan aku, kekhilafan-kekhilafan aku. Mungkin aku belum bisa jadi suami yang sempurna, suami yang bisa selalu ada di samping kamu untuk beberapa tahun belakang. Maafin atas kesibukan aku dan waktu aku yang emang aku tinggalkan buat kalian. Waktu aku yang jarang ada untuk kalian di rumah. Mungkin di sini ini adalah ujian terbesar pernikahan kita berdua. Semoga kita berdua juga bisa menjadi versi yang lebih baik lagi setelah ini, bisa saling menguatkan dan juga aku sih punya prinsip sama kamu apapun dan sebesar apapun masalahnya jangan pernah pergi, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah mengganti. Ibarat kapal tuh jangan pernah loncat dari kapalnya. Semoga itu pun berlaku untuk Evan ya. Kita Begitu akan sebaliknya. kembali saat lagi. Dan buat Sobat Ambiar, jangan pernah mengganti. Saat lagi pagi-pagi Ambiar. Andai angin membawa sebuah masa yang lalu, kan ku terisi dunia yang untukmu. Pagi-pagi Ambiar kami hadirkan, ini dia Pak Sulis Sulis Agung. Agung. Selamat pagi Pak Sulis Agung, silakan Pak. Wah, ini motornya. Masya Allah. Ini memang motornya di kayu ya Pak ya? Selamat pagi Bapak, apa Selamat kabar? pagi Pak Agung. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Bapak ini, Ya, jadi silakan di sini kita ini motornya yang kemarin diambil sama Disub ya Pak? Iya, betul. Oke. Tapi diambil ya karena Bapak mau kemana Pak? Jangan Pak. Di tengahnya. Baru masuk masa udah mau keluar lagi. Nah Bapak Langsung disuruh duduk. Oh, iya. bentar lagi. Nggak apa-apa Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Yaudah boleh sekarang silakan duduk ya. Begel Bapaknya habis Ya. gosnya soalnya motornya. Pak, ini kejadiannya viral di media sosial ya. Motor Bapak ditarik sama Dishub. Kemudian cara Bapak memohon agar motor tersebut tidak dibawa akhirnya menjadi viral di media sosial. Tapi Gimana kita juga harus berimbang ya Pak di sini ya Ya, Pak ya. betul, Harus betul. objektif juga. Bapak boleh ceritakan apa yang sebenarnya Kronologi terjadi? yang terjadi Pak. Ya, waktu saat itu memang kronologi sangat cepat. Jadi kejadian awalnya itu kurang lebih mungkin nggak ada 5 menit gitu. Jadi dari waktu saya pengambilan sampai tiba-tiba saya datang keluar lagi itu motor langsung diangkut ke atas. Ngambil apa Bapak saat itu? Orderan? Saat itu ngambil orderan di Apa? Makanan? makanan. Oke, masuklah ke tempat atau tempat makannya, orderan sudah jadi. Ya.
Bapak keluar, motor sudah diangkut. Motor sudah diangkut. Iya, iya, iya. Pak, pertanyaannya, apakah Bapak memarkirkan sepeda motor Bapak itu memang di tempat parkir yang khusus atau tempat parkir yang ini adalah tempat yang dilarang buat parkir? Memang itu bukan tempat parkir, itu trotoar untuk pejalan kaki. Memang tidak seharusnya di situ harus. Cuma kan kalau kita parkir itu kita harus bayar gitu. Kalau saya ingin kerjanya cepet juga dan nggak mau juga berdebat dengan customer masalah uang parkir, saya biasanya begitu. Oh, oke, ini perlu dipahami juga buat customer ya. Kalau kita mau order ojek online untuk makanan, jangan lupa uang parkir kan ya. Bisa kasih tips juga, ya kan? Iya, betul. Jadi karena Bapak tidak mau berdebat soal uang parkir, akhirnya Bapak memilih untuk parkir di trotoar yang padahal memang dilarang. Ya, kalau Langsung diangkut motornya. iya betul. Mungkin kalau ada saya dikasih uang parkir gitu, Pak boleh parkir nanti. Saya juga nggak mungkin parkir di sembarang tempat pastinya. Atau paling nggak ada peringatan gini, Bapak kan tahu bahwa itu jalanan itu dilarang dan nggak boleh. Apakah ada orang yang misalkan Ngasih tahu masih gitu. tahu, Pak jangan ditaruh di situ, ini mau diangkut ya gitu. Misalkan dari petugas Apapun itu yang ada di situ ya. Mungkin seharusnya harusnya memang mungkin harus diberitahu ya Bu ya kalau kayak Peringatan. peringatan ya. dikasih peringatan. Harusnya gitu. Oh ini tiba-tiba langsung diangkut. tiba-tiba langsung diangkut. Oke. Iya, iya, iya. Bapak, kita lihat tuh Bapak begitu histeris sekali memohon agar motor tidak diangkut walaupun Bapak tahu itu adalah kesalahan Bapak parkir di tempat yang tidak seharusnya. Iya. Kenapa sampai histeris segitunya, Pak? Iya. Kalau diurut dari awal cerita memang panjang saya gitu. Saya itu berangkat dari rumah itu meninggalkan beras 1 liter, telur seperempat. Beras 1 liter, telur 1/4 kilo. Seperempat, telur seperempat kilo. Itu di dompet saya 0, nggak pegang uang sama sekali dan saya cuma modal bensin. Anaknya berapa Pak? Anak saya 4. 4. Paling besar umur? Paling besar itu kelas 2 SMP. 2 SMP. masih kecil-kecil. Pada kecil-kecil ya paling berarti. besar, ya. jadi Paling kecil? paling kecilnya mau ajaran baru tahun ini. Oke. Oh, jadi lalu ada 5 orang ada nih di 5 rumah, orang yang istri, harus anak dicukupi, 4. Istri dan anak 4. Beras 1 liter, telur cuma Telur punya cuma 1/4. Lalu Betul. Pak, Oke. Iya. Lalu Jadi kebetulan ada orderan pagi-pagi. pas kebetulan itu memang orderan pertama gitu. Orderan pertama penglaris. Kalau saya pertama dan penglaris itu orderan juga saya nggak mau ngensel. Karena itu adalah orderan yang pertama penglaris. Iya betul. Dan memang saat itu saya butuh uang, harus punya uang. Iya, iya. Kalau nggak punya ya saya nanti Gimana anak-anak dan istri di yang saya pikirkan ke situ arahnya Iya, gitu. iya, Dan yang di benak saya itu terpikir bahwa pas diangkut itu pasti ada biaya denda nih. Iya. Sedangkan uang udah nggak ada. Sedangkan saya nggak ada gitu kan. Jadi saya saat itu spontan panik, bener panik, tolong saya minta tolong banget gitu. Bagaimana caranya gitu, saya di situ ada semua itu saya ke Tapi motor tetap diangkut ya, Pak? Iya. tetap diangkut. Tetap diangkut kan Bapak istri tuh nangis terus Bapak kan sambil bawa makanan tuh. Iya, orderannya di itu tangannya gimana? orderannya, Orderannya itu gimana Pak? Apakah gimana nyampe di makanannya, customer Pak? atau gimana? Saya tetap karena mempertahankan orderan ini karena kerjaan saya, tanggung jawab saya. Saya Iya, kan iya, iya. saya kan di Pinjem temen ojol ya? ini Minta ya, tolong sama teman atau Bapak sendiri saya yang minta nganterin? tolong sama temen juga Untuk sebenarnya. nganterin makanan ini. Enggak, jadi saya selesaikan dulu ini. Dibonceng gitu. Saya selesaikan dulu, saya ikut ke kantor di sub. Cara menyelesaikannya gimana Pak untuk nganterinnya maksudnya? Nganterin makanan. Oh. Kan motor sudah diangkut sama di sub soalnya. Betul, Terus jadi makanannya itu gimana? saya bawa ini makanan ke kantor di sub dulu untuk menyelesaikan makanan. Sebelumnya saya udah konfirmasi juga ke customer bahwa saya ada sedikit masalah Pak. Mohon kebijaksanaan waktunya, saya akan antar secepatnya setelah masalah saya selesai. Iya. Jadi saya masuk langsung ikut truk dengan di sub Ikut. ke Yalah, kantor. panik kan saya lihat muka Bapak panik banget di situ kan. Oke. Berapa lama di kantor di sub? Nggak lama Pak, jadi saya cuma hanya disuruh tulis surat pernyataan aja. Untuk tidak mengulangi lagi. Mengulangi lagi. Oke. Setelah itu saya menunggu untuk kedatangan motor saya Aha, dan pada saat itu motor bisa diambil. ambil dan dibawa pulang. Mengantarkan pesanan. Dan secepat itu saya harus mengantarkan makanan. Iya. Baik, kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar memang motornya dikembalikan di hari itu juga alhamdulillahnya.
Ya, motor langsung keluar ya. Sekali lagi kita garis bawahi dan Setelah viral itu motor langsung keluar. ya barangkali ini juga sebagai bentuk sosialisasi ya. Kalau memang parkir di sembarang tempat yang melanggar aturan ya harus ada konsekuensi yang diterima. Salah satunya motornya Bapak harus diangkut ya Pak ya. Apa kalau sehari biasanya Bapak narik dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Saya tergantung kebutuhan. Jadi kalau anak saya itu 4, nanti saya ngatur waktunya. Kalau anak saya yang kecil belum sekolah, nanti saya jagain dulu gitu. Sampai nanti yang umur yang paling gede udah pulang, nanti bisa jagain adiknya baru saya berangkat. Oke, kita dengar kabar kata pihak Dishub juga datang ke rumah Bapak di hari yang sama kah atau berapa hari kemudian? Di hari Sabtu. Berapa hari setelah kejadian? Jadi kejadian hari Rabu. Itu berbeda datangnya dengan Bapak Kapolres. Bapak di rumahnya di mana? Saya Jakarta di mana? Penggilingan, di Cakung. Apa di Cakung? Jakarta Timur Kapolres ya. Jakarta Cakung? Timur. Kapolres Jakung sempat datang juga? Sempat datang setelah dari pihak Dishub datang, terus Bapak Kapolres juga datang. Oke, Oke. Pak izin kami akan bacakan ini kalimat atau juga komentar dari netizen ketika melihat Bapak viral di media sosial memohon motornya tidak dibawa Dishub. Sama-sama cari nafkah, bisa kan diingetin aja dulu, jangan mempersulit. Pak, kita tahu dia salah, tapi tolong punya hati sedikit aja untuk rakyat kecil yang hanya bisa mengharapkan dirinya sendiri untuk menghidupi keluarganya. Allah aja maaf. Tolonglah Pak, dikembalikan, kasihan dia itu sampai nangis-ngemis begitu ya Allah. Parah sumpah, orang cari rezeki dipersulit. Pikiran Bapak ketika itu sampai nangis, itu harapannya adalah bagaimana keluarga itu bisa tercukupi kebutuhannya ya Pak, karena memang nggak ada duit sama sekali ketika Betul. hari itu ya Pak. Betul. Memang pada saat itu memang saya nggak pegang uang sama sekali. Iya, gitu. iya, iya. Oke, tapi gimana pun kita harus berimbang, Dishub melakukan tugasnya. Kalau misalnya dibilang mempersulit orang mencari rezeki, Dishub pun sudah mengembalikan motornya. Kemudian ini juga menjadi sosialisasi buat kita semua bahwa nggak boleh parkir sembarangan. Ada aturan, betul memang kami paham betul semua orang juga butuh uang untuk keluarganya termasuk Pak Sulis Agung ya. Dan mungkin juga buat customer ya kasih tips lah buat Betul. untuk bayar parkirnya. Jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman ojek online mengingatkan ada biaya parkir, tolong dipahami juga. Pahami Ya kan, juga. berapa sih biaya parkir? 5.000 paling ya. Betul. Tidak lebih dari itu. Kita sama-sama paham betul lah. Kita juga harus memahami Dishub tugasnya seperti apa dan paham sebagai warga negara yang baik. Tapi alhamdulillahnya sekarang ini kan dapat bentuk rezekinya tuh luar biasa Dari sekali ya. Allah, akhirnya banyak loh Pak. Alhamdulillah. Bang Hotman Paris katanya kasih bantuan motor kita masih lihat. Ya. Alhamdulillah. Nah, Pak, saya mau tanya, berarti sekarang Bapak dapat motor dari siapa aja Pak? Yang saat ini Pak Hotman Pak Paris Hotman. dan tim Pak Kelvin itu. Oh, jadi Kalau yang lain-lain oke. misalkan dari Dishub atau misalkan dari Bapak Kapolres ini atau mungkin dari pejabat-pejabat itu kasih sesuatu nggak? Perhatian, Kasih perhatian. perhatian nggak Pak? Ada. Ada perhatiannya Saya kan? dikasih perhatiannya juga dengan bentuk. Itu maksud saya Pak. Betul, Ya. betul. katanya Nggak dapat sekedar ini datang ya. aja kan? Enggak. Iya. Datang ada juga yang katanya kasih bapak rumah di Pondok Indah ya Pak ya. Wah, amin. Itu Langsung. cara Allah, gitulah Allah ya. Cara Allah memberikan rezeki itu memang. Pak motornya 2 tapi Bang Hotman juga 160 cc. Bang bensinnya mahal loh Bang. Ini gimana Bang? 160 cc. Agak boros ya. Agak boros. Tapi ini akhirnya motor mau diapain nih kalau udah punya motor 2 ini Pak? Buat kenangan Pak, jangan di ini Pak. Ini Ini kenang-kenangan, karena motor Pak. kampung dari mertua, mungkin ya saya simpan. Ya diperbaiki Sementara. aja ya Pak. Diperbaiki. Ya Atau Bah. disewakan sama teman-temannya yang lain. Baru mau diminta sama tukang kendang kita ya, nggak jadi dah. Ingat ya, jangan parkir sembarangan. Sekali lagi itu dia, ada aturan yang tidak boleh tentu saja dilanggar. Sekali Karena lagi, pasti ada konsekuensinya. jangan lupa untuk kita sebagai customer juga tidak pelit untuk memberikan tip kepada ojek online. Tuh. Kita kembali saat lagi. Kau bukan aku, siapa yang bisa membuat yang sulit terlihat mudah. Sudah hadir di pagi-pagi ambiar, Ita Purnama. Ita Purnama nggak pakai sari ya? Tahu nggak sih? Sari. Ita sekarang umur berapa sih Ita?
Aku tahun ini umur 17 tahun, nanti Agustus. Wah, masih 17 tahun. Sil 17 tahun ya Allah. Sama kayak kita ya guys. Iya, 17 tahun yang lalu. Jadi gimana kedekatan kamu sama April tuh? Orang lagi pada ngomongin tuh kayak, bener Emang kayaknya bener kamu pacaran deket nih. sama April. Perasaan April kan sama Robby. Aduh, kayak gitu dong. Ya, Orang lagi deket, awalnya gimana bisa deket gitu? awalnya tuh jadi Langsung aku ditembak aja lu. di lomba band, Kak. Oh lomba band. Iya, ada lomba band di Ajang TV. pencarian bakat. Iya, benar, Ah, ajang oke. pencarian Lalu bakat. Ketemulah di sana. Iya, dibikin gimmick lalu jadilah kayak gini. Oh, dibikin gimmick terus akhirnya kamu jadi beneran seneng gitu maksudnya. Kamu jadi suka beneran iya, suka. gitu loh. Langsung beneran suka. Maksudnya awalnya tuh ada Awalnya konten, terus tiba-tiba barengan. Langsung jadi jatuh suka. cinta. Ya, Oke. gitu. Sahabat sih, Kak. Oh, Iya. sahabat. Bilang aja sama Mami jangan bohong, Mami kan bisa baca kamu. Kap, kamu kalau kamu bilang sahabat, itu mereka yang udah seneng Seneng nge-shipping-shipping sama kalian berdua gimana? Kan kita dikenal sebagai sahabat, bukan kapelan yang... Tapi kalau kapelan bener Kapelan mau gimana? nggak? Aduh, Duh, kok ada? masih kecil, Kak. Oh masih kan? Masih kecil. Kecil tapi hati kamu ada seneng kan? Ada. Nah, itu loh maksudnya. Lagian kalau suka sama April itu harus kenal dulu sama keluarganya. Oh deh. Kenalin omnya nih. Jangan. Oke, first impression kamu ketika kamu ketemu sama April. Lihatnya gimana pertama kali tuh? Ya, April tuh orangnya baik. Ya. Pokoknya kan aku kira awalnya ya bakal jutek gitu-gitu ya kayak, susah nih buat kenalan. Ternyata anaknya asik, baik gitu. Asik, ketawa mulu bener, Kak. Oke. Yang kamu suka dari April apa? Kita dipanggil kakak, Bo. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Terakhir panggilnya om sama tante soalnya. Makasih ya. Makasih. Yang kamu suka dari April apa? Dia yang aku suka dari April anaknya ceria. Iya, anaknya ceria. Terus kalau nyanyi bagus suaranya. Pokoknya anaknya berbakat banget deh. Yang paling aku suka karena dia ceria itu. Karena dia ceria. Ceria, iya. Kamu komunikasi sama April lancar gitu gak sih? Video call atau chatting WhatsApp Sleep gitu? call, sleep call, sleep call. Kayaknya enggak deh. Sleep callan. Enggak, cuma biasanya telepon buat apa? Nanya-nanya kalau misalkan ada mau tampil bareng, on air bareng gitu. Aku baru telepon dia, ini besok kita gimana nih? Jadwalnya gini gitu. Ngobrol yang lain di WhatsApp tuh gak Kalau pernah? ngobrol yang lain belum sih. Panggilannya apa panggilannya? Panggilannya nama aja Suka April. dijawab nggak sama April? Bila kamu. Waduh. Tapi ini kita, Kan penyanyi dangdut sama anak band. Iya benar. tapi kita ngelihat soalnya banyak momen antara kamu sama April tuh yang mikir, Yang ini kayaknya tuh ada kayaknya sesuatu pacaran deh. Ya, coba lihat dulu ya. Oke, boleh. Aku mah baper liatnya. Aku baper loh liatnya ini. ada Ini apa? Mami Dewi kayaknya gimana gitu loh. Kan Mami yang tahu April kayak sumringah banget. Kamu sebenarnya kalau ternyata kamu memang jodoh sama dia itu gimana? Ya, jodoh udah ada di tangan Tuhan lah. Semua udah ada yang ngatur. Oh iya. Bagus Kamu jawabannya. Hatimu tapi kan seneng juga. Cari aman. Senang banget. Seneng Ya orang, banget. dia udah punya gelang kapelan sama April. Coba nih kita lihat, ada kita buktinya gelang kapelan mereka berdua. Tuh, dia punya gelang kapel. Itu gimana ceritanya kok bisa punya gelang samaan? Kok bisa punya- mana kapelan? gelangnya? Coba lihat. Ini. Ini. Tuh. Oh ini kan sama kayak Arbil juga sama si Iya, Mary gitu. Tuh lihat tuh, tuh. Ini jadi gini gelangnya kalau dia itu kangen guys itu ada bunyinya ya. Zeret gitu. Oh iya? Kalau misalkan mau ngasih kabar atau apa, itu bisa ditekan 2 kali ntar geter di gelangnya dia. Coba tekan 2 kali. Oh enggak, belum aku cas. Oh belum kamu cek. Tapi ini beneran ada gelang kayak begini? Kok kita nggak kita kalau Kita nggak tahu ya. Kita nggak perlu pakai kayak gini kok kita berasa ya. Oh gitu. Iya, Bermakna sekali. Ini siapa yang ngasih gelangnya? Kamu atau dia nih? yang ngasih aku. Ini. Kenapa kamu ngasih gelang ini? Kenapa? Apa maksudnya? Kan perempuan tuh bisa baper loh digituin doang. Gini, kan kita kan sahabat. Jadi ini biar kita bersahabatan selamanya gitu loh. Biar langgeng lah. Aku perasaan nggak pernah dikasih gitu sama Ariani Bram. Beli sayang. Beli. Iya. Harganya berapa harganya? Harganya berapa satunya? Ini langsung 2 sih, Kak. Langsung Oh dua. iya, yang dua. berapa- Tapi enggak, ini- berapa dua harganya? Berapa ya waktu itu? 3 juta?
4 juta? 2 juta, 2 juta. Oh 2 juta. Dari mana kamu 2 juta? THR. Ya ada lah dia punya banyak duit. Lucu jawabannya. Jawabnya, Uang THR. dia jujur, aku uang THR. Kamu lucu banget sih. Jujur banget. Oh jadi pokoknya itu kalau dipencet, geter di sana. Iya. Oh. Gue kayaknya mau beli. Gue juga kayaknya deh. Kayaknya kita perlu beli. Nanti minta linknya Om ya. Boleh. Nanti kita beli. Penting tahu itu gelang, ya kan? Aku kangen. Tuh buat lu Evan, buat istri lu. Iya bener. Iya Mas Geter Evan. sebadan-badan yang ada. Wah lu mah mulai curhat lagi nih. Oke, tapi kita mau kasih lihat ya. Kan papanya April itu juga kan. Memuji sosok. Kebalik, papanya Itap. Ya. Memuji sosok April. Kita mau kasih lihat ya ini. Mama, itu papa kamu? Iya itu ayahku. Oh filternya bagus ya? Harus ada kembangnya loh. Masih muda kayak papa kamu? Kelahiran 81 katanya. Oh kayak Kelahiran kayak Mas Rian umurnya. Apanya kelahiran tahun? 81. Tuan gue dong. Gue tua kali gue nih. Udahlah yang kakung, terima nasib. Gak berasa ya jadi ternyata udah setua itu ya. Ya, ternyata Kak Karen Delana udah jadi kakung-kakung ya. Papa kamu tuh bilang apa tentang April? Ya sama kayak yang aku bilang ke kakak tadi, kayak April tuh anaknya baik, ceria. Kalau ayah sih kasih pesan ke aku, dia harus dijaga sih April karena dia cewek. Sedangkan aku laki-laki. Gitu. Tapi kamu udah boleh pacaran belum sama ayah? Belum. Belum. Gak boleh. Tapi mau nggak pacaran? Nanti dulu kak. Nanti aja dulu ya. Iya. Senang-senangan aja gitu ya. Senang-senangan dulu aja. Iya, iya. Iya bener kalau senang-senang tuh lebih enak gitu kayaknya. Bener kak, bener. Tapi kamu sedih nggak kalau misalnya April itu gelang yang kamu kasih ke April tiba-tiba hilang di tangannya April? Sedih nggak? Sedih lah. Sedih, pasti sedih. Lebih sedih mana kalau sama April jalan sama cowok lain? Aku kan jodoh di tangan Tuhan. Nih gini Mas Adli kalau udah bawa Tuhan kita kan iya bener juga. Ini kan banyak komentar hujatan nih. Masa sih? Banyak untuk orang tua, tapi nggak tahu orang tua siapa. Coba kita lihat ya. Lagian apa sih cuma asal pukul drum deketin April biar makin terkenal. Mana orang tuanya bangga banget lagi. Ups. Takutnya Aping cuma dimanfaatin doang deh. Kasian. Yah ini mah ngedeketin cuma numpang tenar. Kebaca banget. Kesempatan manfaatin buat naik daun. Ayah semangat iya. Jangan dengerin haters, biarin aja ya. Kalau bisa DM-nya dikunci. Biar gak ada DM kecuali orang yang kenal ayah. Nah, itu gimana tanggapan kamu? Ini Sedih banyak banget, yang mau masa? hujat papa kamu termasuk kamu. Ya kalau aku sih, kalau buat aku nggak apa-apa aku di haters. Karena kan emang di hate nggak apa-apa lah aku. Karena emang ini kerjaan aku kan. Jadi aku kalau di hate nggak apa-apa, asal jangan nge-hate ke orang tua. Karena orang tua aku kan nggak tahu apa-apa. Dia cuma pengen anaknya Seneng. sukses, senang, baik. support iya. Kan bapaknya juga baik sama April ya kan? Iya bener. Kenapa harus marah-marah? Ya, coba kita tanya aja sama bapaknya langsung gini mana Pak? Gimana Pak? Ya, oke ini ada, ini Itap itu siapa ya? Ini Itap namanya. Itu sebelah Anda itu dari tadi namanya Itap. Ya kan? Ya kan aku kan biar Aku off sosmed 2 sampai 5. Aku diam. Aku off sosmed 2 sampai 5 harian, guys. Kasihan sama ayah ibu dikata-katain di komen. Ada yang bilang aku numpang tenar dan ada yang balas mana orang tuanya kayak bangga banget. Apa salahnya sih orang tuaku bangga dengan pencapaian anak? Aku emang pernah bilang aku nggak takut haters, tapi aku lebih ketakut mengecewakan orang tuaku yang sudah susah payah mengurus sampai seperti ini. Tapi yang mereka dapat hanya dikatakan mana orang tuanya bangga banget lagi wekek-kekek. Loh. Tapi kalau pansosnya positif untuk karya nggak apa-apa. Tapi ini bukan pasus kan dia berteman. Tapi iya. Kalau memang ternyata di situ asumsinya Nggak jadi yang lain ya. masalah. Saya yang respon orang tua gimana ketika kamu membuat curhatan Postingan seperti itu. di sosmed? Ya orang tuaku pastinya sedih dong. Karena kayak Kenapa nak gitu ya? iya pasti kayak gitu. Soalnya kayak kok tiba-tiba kamu gini ya. Kamu tiba-tiba dihujat. Iya tiba-tiba Orang tua apa-apa, tiba-tiba udah nggak usah dihujat. dengerin Terus ya. apa yang kamu kasih tahu ke orang tua? Yang aku kasih tahu ke orang tuaku ya itu, aku bilang kalau
aku mau off sosmed biar ayah ibu nggak ada yang hujat lagi gitu. Jadi lebih baik aku Jangan, off sosmed sayang. dulu 2 hari gitu 5 Oh hari. 2 hari. Kirain berapa lama? 2 hari doang. Menenangkan diri maksudnya. 2 hari, kirain 2 Masih bulan. kecil soalnya 2 hari. 2 hari. Apa? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Tapi kalau ada yang bilang pansos hati-hati. Ini Itap ini, Itap seorang namanya. drummer berbakat loh dan berprestasi kita lihat. Nih. Tahu lah gua. Itap nih. Banget. Bagus. Bagus Keren sayang. banget. Sejak kapan kamu mulai main drum sayang? Aku main drum tuh sejak tahun 2022. Itu kamu mulai latihan tuh Mulai belajar? latihan, iya. Oke. Belajar sendiri atau les? Aku belajar sendiri di rumah. Kenapa tertarik main drum? Kok nggak main nyanyi dangdut? Boleh, sebenarnya pengen. Oh, pengen. Jadi gini kalau ceritaku kenapa main drum. Jadi waktu 2022 ada lomba drum. Saudara aku ikut. Nah, aku nemenin saudara aku buat lomba drum. Cuma kelihatannya kok kayak main drum tuh asik gitu ya. Oh. Iya, jadi akhirnya aku mencoba karena kebetulan tanteku seorang drummer, jadi di rumah ada drum. Tante kamu drummer? Drummer. Bentar, yang drummer itu tante kamu. Ah. Kok drummer di rumah kamu, gimana ceritanya itu? Jadi aku satu rumah itu sekeluarga besar. Oh. Paham gak sih Om? Iya. Gimana sih Om? Jadi tantenya di situ. Om semua ada di situ satu rumah. Iya, gitu. dari kakek sampai cucu-cucunya. Satu rumah itu semua. Gede banget Om rumahnya. Nih coba kita lihat ya prestasinya dari Itap. Big Band Music Indonesia Champion number 1. Keren banget. Sayang Itap, sekarang kamu tunjukkan sama mereka-mereka Ya. yang sudah bilang kamu asal main trap aja. Silakan. Main drum aja ayo. Pansos katanya. Ayo. Wih, kita Tapi kasih tepuk sebelumnya, tangan. kita salaman dulu sambil disaksikan Sobat Ambiar. Ayo. Ini kan kamu main drum di sini. Kita salaman dulu ya. Dengan ini kamu jadi drummernya Perlan 86. Tar dulu. Kenapa dia cium tangan kayak Romo berangkat? Anak berbakti, bagus didikannya, adabnya. Seperti ini dulu. Coba. Lu liatin aja sih. Kita nanya aja sama Sobat Ambiar, coba. Iya. Mendingan Itap apa drummernya Perlan 86? Itap, ganti aja udah. Ayo Itap. Itap tunjukkan pesonamu. Itap, gimana Ambiar? Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Mbak Rani, terima kasih banyak. Makasih Terima banyak. kasih Mas Evan, bahagia selalu Terima sama kasih, istri ya. Bapak. Terima kasih ya, Pak. Bapak, terima Berkah kasih selalu. banyak ya, berkah selalu ya Pak. Itap, terima kasih banyak ya. Dan sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu DKI Jakarta ke-499. Jakarta bergerak menuju era baru. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi Ambiar Geger. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kicir-kicir